Berapa yang saya tulis di buku itu kan hasil pencarian selama bertahun-tahun itu, Mas. Jadi saya dulu tuh cita-citanya pengen jadi orang sakti. Bayangin kalau kita sakti, kita punya pukulan yang mematikan, mau katanya pukulan Brojo Musti lah. Ikut turnamen ya? Oh, iya kan, kita tanding pukul dang mati, menang. Juara. Ya, minimal pingsan lah. Menang langsung. Tidak ada sesuatu yang super atau tidak ada sesuatu yang luar biasa efek dari latihan olah napas. Saya tidak setuju akan hal itu. Secara fisika bisa dijelaskan. Jadi sangat yang saya kritik itu yang dalam rangka pernafasan yang untuk pemataan benda keras dan di bumbu-bumbu itu, terutama yang ada di Esa Terate. Yang di Esa Terate, iya. Kita garis bawahi ya. Iya, terutama yang di Esa Terate. Karena kalau untuk di perguruan lain, saya nggak mau nyenggol sana sini. Dia mungkin punya alasan dan terang. Ya, silahkan gitu kan. Terutama yang di Esa Terate karena saya orang Esa Terate dan saya tahu itu bukan materi baku di Esa Terate itu loh, Mas. Poinnya itu. Saya sepakat. Semua pertunjukan yang dipertontonkan itu bukan tenaga dalam. Itu tidak super, itu tidak aneh, itu tidak luar biasa. Semua ada caranya, ada tekniknya. Antara dua hal, yang pertama teknik, yang kedua trik. Kalau saya pribadi, Mas, latihan olah napas itu ya lebih buat kesehatan sih. Maksudnya mengolah napas gitu kan. Ngopi dulu kalau sama Mas Beni Yosa nih. Oke Lur, jadi di kesempatan kali ini saya bersama Mas Beni Yosa. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Jadi sesuai kelanjutan dari video pada saat saya datang ke rumah Mas Beni Yosa, kata beliau kita akan membahas tentang tenaga dalam. Wow. Karena beliau ini dulu membuat buku tentang tenaga dalam, Mas ya? Iya. Dan hasil dari buku tersebut bisa beli rumah ini, Lur. Alhamdulillah. Berarti sukses pada saat itu bukunya ya? Pada saat itu lumayan sukses, Mas. Mungkin momennya aja yang pas, Mas. Momennya yang pas, yang dimana orang-orang banyak sekali pengen belajar tenaga dalam sampai bukunya laris manis. Iya. Itu berapa buku habis, Mas? Wah, lupa, Mas. Berapa ribu? Ribuan? Ribuan. Gila. Ribuan. Cuma berapa ribunya lupa saya. Ribuan itu? Bener? Ribuan. Itu bener. masuk ke toko nggak? Enggak. Enggak ya? Ke orang-orang langsung? Ke orang langsung. Banyak juga ya orang pengen belajar tenaga dalam. Waktu ya? itu ya. Jadi pada awalnya saya mengira buku ini memang membahas tentang orang-orang yang ingin belajar tentang tenaga dalam. Ini pandangan saya pertama ya. Jadi pada saat itu, wah ini Mas Beni ini kayaknya dia mengajari tenaga dalam atau ilmu-ilmuwan. Ternyata setelah saya baca itu berbalik Lur. Dia menjelaskan secara rinci ini tenaga dalam atau bukan. Nah, saya langsung tanya aja orangnya langsung ya. Menurut Mas Beni Yosa, ini nggak di buku lagi nih. Iya. Tenaga dalam itu ada nggak sih? Versi Beni Yosa ini. Tergantung definisi tenaga dalamnya, Mas. Tergantung definisi tenaga dalam. Ya, tenaga dalam itu apa dulu nih? Iya. Kalau anggap saja kayak kekuatan super gitu. Enggak ada. Penyaluran kekuatan gitu. Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak Definisi ada. tenaga dalam dari Mas Beni Yosa gimana? Nah, ini sebelum kita ke sana ya, Mas. Sebelum kita ke sana. Waktu itu sekitar tahun berapa itu ya? 2018 mungkin sekitar ya. Saya bikin buku itu, kalau nggak 2017, 2018-an, lupa saya, beberapa tahun yang lalu. Saat itu kan dunia persilatan ini, terutama Esa Terate, itu kan sedang rame-ramenya latihan pernapasan, pemataan, sejenis itulah, matain balok es. Baru munculnya. Nah, itu baru rame. Baru kan? ramenya. Nah, waktu itu Sebenarnya udah lama, cuman boomingnya itu pada saat itu ya. pada saat itu. Jadi itu zaman, kalau setahu saya komunitas-komunitas pernapasan ini mulai rame. Itu zaman
Instagram rame-ramenya. Jadi sekitar Ya. 2016 2017-an antara 2017-an itulah. ya. Antara 2017-an itu rame nih. Terus praktek-praktek pemataan itu jadi beragam. Yang tadinya dulunya itu ya kalau nggak pakai kepala, pakai siku. Ya. Ini muncul Syarat ya. muncul digebrak dari atas, digebrak dari bawah, dan seterusnya Banyak dan variasi. seterusnya. Banyak variasi. Lalu muncul nih komunitas-komunitas pernapasan di Esa Terate kan. Banyak sekali waktu itu, ramai banget. Nah, timbul keresahan saat itu di diri saya itu Mas ini, karena ternyata nggak semua, cuman beberapa yang saya tahu di sini itu banyak kesalahpahaman dan banyak hal-hal yang menurut saya itu menyesatkan, karena mereka memahami pemataan benda keras itu sebagai sebuah kekuatan super yang didapat dari hasil latihan olah napas. Olah napas. Nah, ditambah lagi di komunitas-komunitas itu dibumbu-bumbui dengan doktrin-doktrin dan entah pemahaman dari mana yang menurut saya juga salah, menurut saya bohong, dan itu bisa dibuktikan. Iya. Jadi yang katanya bisa buat Penyembuhan. bisa buat magerin rumah dari serangan gaib. Jadi ada bumbu-bumbu mistisnya Iya. ya. Ada yang bisa datengin arwahnya orang yang sudah meninggal, ada itu. Oh iya ya. Ada. Makanya yang tadinya awalnya itu sederhana. Awalnya itu cuma latihan pernapasan untuk pemataan benda keras. Selesai. Selesai. Kemudian berkembang itu tadi. Ditambah-tambahin karena mungkin banyak saingan. Muncul di sana, ini muncul sesuatu yang baru. Sementara menurut yang saya pahami, dan itu bisa salah, manusia kan bisa salah. Ini pendapat pribadi Mas Beni ya. Pendapat Kalau yang lain punya pendapat ya silakan. Ya silahkan. Kalau mau diskusi ya ayo. Boleh, gitu kan. Boleh. Kita mau diskusi, kita mau Diskusi praktek gitu ya. praktek, saling mengisi gitu kan. Boleh. Debat boleh selama sehat. Gitu Ya. ya. Nah, saya itu punya pendapat, punya pandangan bahwasanya pemataan benda keras itu sebenarnya bukan soal latihan pernafasannya. Itu soal bagaimana tekniknya atau bagaimana caranya. Nah, Kepercayaan diri juga nggak sih? sebenarnya nggak usah percaya diri juga nggak apa-apa, Mas. Oh iya ya. Selama powernya cukup, caranya benar, ya nggak percaya pun patah kok. Oke. Jadi kalau bosok, Tapi semuanya yakin, semuanya yakin. Orang yang terlatih mukulnya lebih enak ya. Ya, itu jelas. Karena kalau orang yang terlatih powernya juga lebih besar. Betul. Powernya juga lebih besar. Jadi kemudian tidak ada sesuatu yang super atau tidak ada sesuatu yang luar biasa efek dari latihan olah napas. Saya tidak setuju akan hal itu. Menurut saya itu semua ya masuk akal. Kalau saya pribadi latihan olah napas itu Lawannya ganjelen, Mas. ganjel tok. Ganjel keset itu. Kalau saya pribadi Mas, latihan olah napas itu ya lebih buat kesehatan sih. Maksudnya mengolah napas gitu kan. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Oke, siap. Ada Belum masuk ke sana ya? Belum. Oke. Yang saya kritik itu yang dalam rangka pernafasan Yang yang dibumbui untuk pemataan benda keras dan dibumbu-bumbui itu, terutama yang ada di Esa Terate. Yang di Esa Terate Iya. kita garis bawahi ya. Iya, terutama yang di Esa Terate. Karena kalau untuk di perguruan lain, saya nggak mau nyenggol sana Ya, sini. dia mungkin punya alasan dan ranah sendiri. Ya, silahkan gitu kan. Terutama yang di Esa Terate karena saya orang Esa Terate dan saya tahu itu bukan materi baku di Esa Terate itu loh Mas. Poinnya itu. Saya sepakat. Poinnya itu. Jadi kalau itu bukan materi baku dan itu menurut saya kurang pas, kurang bener dan cenderung saya tahu itu salah kan otomatis saya lawan nih. Dan itu semua bisa dijelaskan secara fisika, Mas. Secara fisika. Secara fisika bisa dijelaskan. Jadi sangat masuk akal sekali, tidak super, tidak aneh, tidak luar biasa sebenarnya pemataan benda-benda keras itu. Yang normal.
Walaupun seiring berjalannya zaman dan Banyak variasi ya. banyak yang viral itu terus diakalin juga biar kelihatan sakti sama dulur-dulur ini. Diakalinnya gimana maksudnya? Contohnya kita udah gebrakan nih, Nah, digebrak yang dulunya nggak ada. Kalau kita punya orang tua atau Pak D yang sepuh-sepuh orang bela diri, nggak ada pemataan di gebrak itu nggak ada. Yang ada dikarat, sikut, dengkul. itu mungkin lebih untuk melatih kekuatan kali ya. Betul. Kekuatan karatan kita gitu ya. Untuk body conditioning bahasanya Oke. begitu. Kalau yang Masih masuk lah. tradisional kan gitu dibentur-benturin, ngaratin yang keras-keras gitu kan. Tapi bukan kayak yang Biar dulu itu. terbiasa dengan benturan gitu. Iya, tapi bukan kayak yang dulu rame itu loh ya. Bukan, Nggak beda. mau nyenggol itu aku. Bukan, kalau itu levelnya Avenger itu Mas. Ya, itu udah bukan manusia biasa. Kita yang manusia normal saja. Muncul digebrak dari atas nih. Dang. Udah, yang sana bisa, yang sana bisa, yang sana bisa. Digebrak dari bawah. Habis itu gini. Ah, gini kan. Ya. Itu. Habis itu dipukul nggak kena tapi esnya patah. Nah, ini udah Yang gini doang. wah, ya, itu kan. Ini udah cuma itu belum tentu akal-akalan. Kalau yang pelan-pelan itu belum tentu akal-akalan. Itunya rapuh kalau menurut aku. Kebetulan ya, gitu kan. Kebetulan ya. Cuma kalau akal-akalan belum tentu. Iya. Cuman ada juga yang ternyata diakalin, entah itu diakalin bendanya, entah itu diedit. Pokoknya biar kelihatan wow dan yang lain belum bisa. Wah, ini berkembang terus. Padahal bumbu-bumbu menyesatkannya ini berkembang juga. Akhirnya saya bikin buku itu. Di situ kan tak jelasin kan secara ilmiah kenapa pemataan itu bisa terjadi. Terus kadang-kadang ada gimmick juga di situ, ada trik. Contohnya matain pulpen atau pensil pakai uang. Ya. Nah, Saya bisa. ya Saya sering. tipu-tipu tapi. sulap. Saya menyebutnya sulap itu. Iya. Tapi dulu itu diyakini loh Mas, karena saya dulu juga ketipu. Iya. Orang saya sering ngelakuin aja masih dianggap sakti. Masih dianggap sakti, iya. Padahal udah saya bilang ini sulap. Katanya ini pulpen ini kan dari plastik. Nah, uang ini kan juga mengandung plastik. Wah, terus wah ini kalau Pensil lah, lebih enak pensil. ya, negatif ketemu negatif itu tolak menolak, gitu lah. Menyesatkan semua itu. Akhirnya saya bikin itu Mas. Saya bikin tandingannya lah. Saya jelaskan secara ilmiah kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa neon yang kayaknya kaca rapuh tipis tapi buat gelantungan Sel kok gantung. bisa kuat itu kan. Itu bisa dijelaskan semua. Di buku itu saya jelaskan. Tapi orang kita banyak berdalih itu pernapasan ya. Itu salah. Padahal tidak ada sangkut paut sama sekali. Tidak ada sangkut paut. Terus ini kesalahan yang jelas itu ini. Kalau misalnya kita matahin es, terus gagal nih, nggak patah. Nah, orang-orang ini kebanyakan akan menyalahkan pernapasannya. Salah olah napasnya. Nah, entah bocor lah, entah apalah gitu. Yang disalahkan olah napasnya. Padahal jelas itu yang salah tekniknya. Oke. Tekniknya yang salah. Tekniknya yang salah, bukan olah napasnya. Berarti pematahan ini kalau salah teknik bisa membahayakan. Bisa. Berarti harus latihan Harus tahu caranya. biar lebih enak untuk mematahkannya. Ya, kalau kita latihan, otomatis kekuatan fisik kita bertambah, ya otomatis lebih gampang. Lebih gampang. Contohnya gini aja deh, kita kasih contoh. Kalau kita matain es batu, itu kan tangan kita yang bawah ini harus lurus ke atas, Mas. Nah, ini kan harus lurus ke atas. Makanya kadang-kadang dipegangin, biar dia nggak goyang Oke. begini. Oh. Jadi dia mempertahankan posisinya, Ini dia untuk harus keseimbangannya. L. Ya maksudnya dipegang tadi biar lebih seimbang. Bukan biar lebih seimbang, biar Bentuknya. posisinya bertahan seperti Posisinya, ini. iya. Karena kalau kita begini, tricep kita keras. Oke. Coba pegang. Tricepnya iya. keras. Kalau begini empuk. Kalau begini sini empuk. Kalau begini keras, lebih keras. Nah, yang dipakai buat nyikut kan ototnya, bukan penrol sikunya ini. Jadi kalau tangannya begini, disikutkan begini, otomatis dia lebih lemah. Oh, makanya Bisa patah tangannya. yang ada yang sampai patah itu atau Iya. kesleo itu salah posisi. Salah posisi. Oke.
Jadi kita ototnya empuk di sini dihajar dang, tulangnya nggak kuat, akhirnya patah. Walaupun mungkin ada orang yang begini juga dia kuat karena mungkin tulangnya keras. Itu secara teorinya seperti itu. Jadi dan kita nyikutnya pakai berat tubuh. Jatuhin semua dang. Jadi bukan cuma kekuatan tangan ini tok. Secara teknik itu seperti itu lebih mudah. Itu tekniknya. Ya, walaupun kalau sekarang Mas Denny bobotnya 80 kan. Begini aja juga patah. Patah. Tekan aja nggak usah pakai pukulan Ditekan ya? aja patah. Iya. Tapi kalau orang Tapi bobotnya harus tahu tempat di mana tekanannya. ya, dan mana yang digunakan untuk menekan. Oke. Bagian mana? Kalau kita karatan pun yang dipakai kan bagian yang banyak dagingnya. Bukan ujung jarinya ini, Mas. Kalau ujung jarinya dihajar ke bata yo, jari kita yang bengkok-bengkok. Itu. Jadi semua ada tekniknya, dengan latihan kita bisa memperkuat diri gitu kan. Dan kalau balok es ditumpuk, itu sebenarnya kesulitannya sama saja. Sama aja kayak dengan handball. Kayak cuma satu. Karena yang bawah itu kan ketiban. Iya, iya. Yang bawah itu ketiban sama atasnya, akhirnya jadi patah semua. Kalau tanpa sekat, Kalau tanpa sekat berarti power kita harus lebih besar. Coba ada yang bisa tanpa sekat, tapi orangnya yang bobot 40 kilo. Atau 45 kilo lah. berarti bobot mempengaruhi. Ya mempengaruhi dong. Karena kalau secara fisika itu, rumusnya lalian. Kalau nggak salah ya, nanti habis ini kita googling dulu. Jadi gaya itu kan sama dengan massa dikalikan percepatan, Mas. Jadi massa dikalikan percepatan itu sama dengan gaya. Jadi kalau kita mau gedein power pukulan kita, logikanya yang ditingkatkan adalah nomor satu, yang ditingkatkan speednya, yang kedua yang ditingkatkan bobot orangnya. Otomatis orang yang lebih besar, power pukulannya juga lebih keras kan? Iya. Iya kan? Kita Tapi harus dunia. terlatih juga. Iya, Yang nggak dengan terlatih kualitas yang sama loh. Bobotnya gede juga. Dengan kualitas yang sama maksudnya. siap. Dengan kualitas pukulan yang sama, dengan kecepatan yang sama, orang yang lebih gede pukulannya lebih keras. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu Gini aja, orang yang sama-sama terlatih, beda bobot, beda power, beda power. yang sama-sama terlatih Iya. ya. Kecuali yang nggak terlatih beda juga. Beda speed, beda power. Oke. Yang speednya lebih bagus, powernya juga lebih gede otomatis kan? Nah, itu gitu. Hitung-hitungannya gitu. Jadinya untuk mematahkan benda-benda ini, kalau orangnya lebih gede, ya lebih gampang. Gitu, Mas. Berarti fix kalau Mas Ben pematahan bukan tenaga dalam. Semua pertunjukan yang dipertontonkan itu bukan tenaga dalam. Semua Pertunjukan yang dipertontonkan, atraksi apapun, yang dipertontonkan atraksi apapun, itu bukan tenaga dalam. Itu bukan tenaga dalam, itu tidak super, itu tidak aneh, itu tidak luar biasa. Semua ada caranya, ada tekniknya. antara dua hal. Yang pertama teknik, yang kedua trik. Trik. Oke. Kalau teknik itu caranya, kalau trik ini berarti ada Permainan di dalam benda tersebut. ada tipu-tipu nih, Oke. entah alatnya khusus, entah apa itu gitu. Tapi kebanyakan kalau di silat sih teknik sih ya kalau lihat ya. Ya, kadang silat juga nabrak-nabrak ke sana sini, Mas. Iya, silat itu kalau tampil juga kadang ilmu debus banyak yang masuk. Mirip-mirip debus ya. Debus ini budaya loh ini. Debus budaya nih. Tapi kalau bentuknya hiburan nggak masalah. Nggak, bentuknya hiburan nggak masalah. Yang jadi masalah ini pada saat Meyakinin itu tuh suatu kekuatan, kesaktian gitu ya. Dan membumbu-bumbui dengan hal-hal mistis itu yang dipermasalahkan. Iya. Apalagi nanti ngajak orang Iya, itu jimat, jual jimat. iya, ujungnya ke situ. Itu banyak ya. Narik dari alam Ya. gaib. Tapi saya harap kalau di Esa Terati nggak ada lah yang jual jimat ya. Ada. Ada juga. Ada. Aku belum nemu sih ya. Ada. Makanya Kalau awas kalian jual jimat ya saya bongkar ini. Kalau hiburan aja nggak masalah sih ya. ada. Kadang-kadang itu larinya gitu, Mas. Jadi ya itu ada yang jalur klenik itu ya gitu-gitu juga. Namanya kita orang banyak. Ya. Itu. Berarti matahan. Bergantung
Bukan tenaga dalam juga. Bukan, semua yang dipertontonkan. Atraksi yang Tapi, dipertontonkan. Orang-orang banyak meyakin kalau misalnya bergantung di bolam itu adalah tenaga dalam, penyaluran pernapasan. Enggak. Penyaluran energi enggak ya? Enggak. Bolam dilempar di lantai keramik gitu kan. Enggak pecah. Bolam lampu enggak pecah. Coba disuruh ganti gelas kayak gini. Nah, Ini lebih tebal Iya. dari bolam lampu. Logikanya ini lebih kuat. Coba suruh gini-gini terus berarti lemparin. kalau benda itu trik ya. Trik. Kalau sama benda itu trik. Benda yang dilakukan itu adalah trik, bukan tenaga dalam. Bolam lampu buat matahin keramik. Hebel. Ya. Tapi banyak juga masih orang ketika mematahin es masih pakai anduk bilang, berarti nggak Biar tenaga nggak dalam. kering. Pedes. Iya, pedes juga itu. Pedes memang, Mas. Iya. Kita coba pedes. Ya kalau aku lihat, nah kalau dia masih pakai anduk berarti ini masih pedas, ini bukan tenaga dalam. Iyalah. Nah, fenomena pakai anduk, dikasih mori, dikasih kain itu kan setelah muncul teknik menggebrak itu. Yang konyol, kadang pakai sikut juga masih ada anduknya. Anduk, iya makanya aku bilang berarti pedas masih. Harusnya kalau pakai sikut jangan pakai anduk dong. Sekarang udah banyak mas pakai pipi, pakai dagu. Nah, itu Ada kepalanya yang dipukul loh. oh iya, kepalanya gini terus disikut dari atas dulu. Bisa bahaya tuh kan. Bahaya. Kita tuh masih kecil udah dibilangin kepala jangan dijedak-jedak nanti jadi bodoh. Orang disilat aja nggak boleh serang kepala. Ya. Itu Mas. Bisa ini. Menurut saya itu karena pemahaman yang keliru juga. Yang keliru. Jadi kalau kita sudah memahaminya keliru dari awal pondasinya itu tadi mengira bahwa dengan melatih pernapasan kita jadi sakti, kita jadi bisa mematahkan ini itu dan seterusnya, akhirnya kreativitas pengembangannya jadi nggak karu-karuan dan kadang melampaui batas. Contoh, atraksi di lindas motor. Aman, Mas. Aman. Itu sama sekali. Ya asal langsung sekali lewat aja. Iya. Kalau lama stop juga Nah, lumayan juga. itu kan. Tunggu sama motor deh, mobil lah. Yang lebih bobotnya lebih nih. Tapi kalau mobil kan nggak bisa cepet, Mas. Pasti pelan. Oh, itu yang bahayanya sana. Yang Suka bahayanya di terjadi situ. miss-nya itu ya. Nah, dan dulu kejadian ada yang meninggal itu. Iya, aku juga tahu. Itu karena mereka tidak tahu batasannya. Karena mereka mengira tubuhnya itu kuat super keras karena sudah melatih pernapasan. Dan sudah tersugesti lah oleh seniornya ya. Ya, yang salah Nggak apa-apa, aman gitu. Wow, begini, wah sakti. Apalagi dengan berdalil doa, Mas. Nah, Bahaya itu banget. banyak. Yang cewek pakai paving Nah, innalillahi. di Ya, itu meninggal. Palu meninggal. Harusnya jangan paving, Mas. Harusnya herbal atau bataku atau genteng. Itu yang mukulnya sih kebablasan. Mukulnya sebenarnya. pun jangan bablas, itu Iya. ditahan. Gitu aja udah ini seharusnya. Apalagi bodem. Tapi kalau paving, Oh iya, tekanannya lebih keras ya. paving itu dilinggis nggak pecah loh, Mas. Paving segi 6 itu kita linggis nggak pecah loh. Itu keras minta ampun. Nah, ini yang goblok gurunya. Dia nggak paham apa yang dia lakukan. Dia pikir kalau paving bisa, kalau herbal bisa, paving bisa. Karena merasa sakti ini tadi, akhirnya bablas. Terlalu percaya diri ya. Terlalu percaya diri karena yang nggak ngerti batasan. Itu dilindas mobil korban itu. Nah, sebenarnya tenaga dalam itu apa sih? Nah, Menurut Mas Beni apa? menurut saya tenaga dalam Dan Mas Beni saya baca sempat mencari tenaga dalam kan. Mencari tahu dan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya. Iya. Berharap lebih lah dari tenaga dalam. ya itu beberapa yang saya tulis di buku itu kan hasil pencarian selama bertahun-tahun itu, Mas. Jadi saya dulu tuh cita-citanya pengen jadi orang sakti. Bayangin kalau kita sakti, kita punya pukulan yang mematikan, mau katanya pukulan Brojo Musti lah. Ikut turnamen ya. Oh, apa? Iya kan, kita tanding pukul dang mati, menang. Juara. Ya minimal pingsan lah, Nah. menang langsung. Kita nggak Ya perlu kan, latihan kalau, fisik. kalau memang berat-berat. dia sakti atau kuat dengan penapasan tadi, kenapa nggak ikut turnamen ya? Nah iya, Tapi banyak juga yang berdalih Mas.
Kita tuh nggak mau Berbahaya. sambung sama siswa, takutnya bahaya kena tangan kita ini. Ya makanya tanding. Jangan sama siswa, tanding. Kita Tanding bisa langsung, iya kan, kita bisa, ranah yang lebih tinggi tuh MMA. nah, kita bisa mengharumkan nama bangsa kita. Kita support ya. Support. Dan kalau bener metode latihan seperti itu yang olah napas dan seterusnya bisa bikin sakti, ya atlet-atlet profesional latihannya itu dong. Iya. Atlet-atlet yang juara dunia mungkin dari orang-orang yang Seperti itu. seperti itu. Nggak perlu nge-gym, nggak perlu latihan sampai Cina kan. Mas Denny latihan sampai Cina. Nanti kita suruh cerita di channel saya. Latihan di Cina ngapain? Di sini aja banyak orang sakti kan. Siap. Bisa mental ngapain jauh-jauh ke Cina. Itu sih Mas. Nah, tenaga dalam menurut saya loh ya, itu pikiran kita sendiri Mas. Kepercayaan. Cara kita Sugesti. bukan sugesti. Kalau sugesti itu dari luar. Orang yang meyakinkan. Ya, sugesti itu kan Tapi saran. bisa kita mensugestikan diri sendiri. Bisa. Kalau itu boleh. Percaya diri lah ya. Bisa disebut ya. Lebih luas. Jadi Oke. bagaimana cara kita mengolah pikiran kita, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menghadapi sesuatu, menata pikiran kita seperti apa dan seterusnya. Itu memang menimbulkan energi atau kekuatan di dalam diri kita yang lebih besar. Jadi ya kalau kita pakai bantuan orang lain bisa dibilang sugesti itulah. Oke. Contohnya kayak orang jual jimat pengasihan misalnya. Itu kan bohong. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini benda ini tidak mendatangkan manfaat apapun, memang iya. Bendanya tidak mendatangkan manfaat apapun. Tapi kepercayaan seseorang terhadap benda itu akan merubah dirinya. Nah, itu beda loh, Mas. Itu beda loh. Jadi, benda ini tidak mendatangkan manfaat apapun untuk Mas Denny memang iya. Tapi kalau Mas Denny percaya dengan membawa benda ini Mas Denny itu jadi lebih ganteng dan akan disukai banyak janda-janda gitu kan. Itu akan jadi kenyataan. Iya, timbullah percaya diri dia. Timbullah percaya diri kan. Jalannya jadi lebih keren. Ngobrol jadi nggak malu-malu misalnya. Nah itu. Makanya kadang ada dukun kelihatan manjur itu begitu. Karena pasiennya meyakini. ketipu, ya. Ketipu sama si dukun, tapi ketipunya ini akhirnya efeknya justru bagus untuk dirinya. Iya. Gitu loh. Tapi tetap aja ini ya mau dibilang nipu ya nipu, mau dibilang Tetap aja sebenarnya nggak ngepek. tetap aja nggak ngepek. Ya, karena yang membuat ngepek tadi adalah percaya dirinya dia. Nah, kalau kita sudah tahu begitu, kita bisa mengatur otak kita bisa mengatur cara berpikir kita supaya kita bisa jadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih berkualitas, manusia yang lebih bagus, Mas. Secara kualitas kita sebagai manusia, kalau kita pintar-pintar ngolah pikiran kita. Orang bunuh diri itu karena dia nggak bisa ngolah pikirannya. Putus asa kan? Nah, itu contohnya. Putus asa bunuh diri. Harusnya nggak putus asa, harusnya apa kek kita punya prinsip-prinsip yang tertanam di pikiran kita. Bagi saya itulah tenaga dalam. Itu menghasilkan kekuatan yang berbeda. Tenaga dalam menurut Mas Winnie apa tadi? Kekuatan pikiran kita. Kekuatan pikiran. Ya? Tapi kalau Bagaimana kita mengolah pikiran kita? bagaimana mengolah pikiran kita? Kalau saya ini sarjana olahraga nih. Kalau kita di olahraga tuh ada tenaga dalam tuh bisa disebut dengan second wind. Tenaga kedua. Jadi yang tenaga yang tanpa kita sadari, Mas. Iya. Pada saat lari capek, tiba-tiba kejar anjing, ngebut lari. Nah itu tenaga dalam disebut. Iya. Atau enggak pada saat kita lomba lari nih udah capek banget, tiba-tiba finish udah deket, tiba-tiba lari kita tuh bisa nambah lagi. Iya. Mungkin ini disebut second wind kalau kita nyebutnya. Yang membuat kita lari karena dikejar anjing kan pikiran kita, Mas. Pikiran bisa masuk berarti ya. Iya. Nah itulah kalau menurut saya tenaga dalam sebenarnya itu yang tanpa disadari tadi ya. The power of kepepet itu tadi kadang-kadang muncul di situ. Cuma kita bisa contohnya gini, kadang-kadang kalau kita punya
motivasi. Ya, kita mau tanding tapi kita motivasi. Ini kalau menang nanti mau beli ini misalnya kan. Kita lebih semangat lagi. Lebih nggak capek, lebih ini kan. Ya itulah tenaga dalam. Tapi bukan yang mental-mental. Matain apa, makan beling, makan bara api. Apalagi, ya itu kan paling guling-guling di pecahan kaca. Aman ya tuh. Aman. Tapi ada juga yang nggak amannya. Ada. Ya. Bonggolnya. Bonggolnya jangan diikutin harusnya. Dipilihin jadi bonggol. Bonggol. Jadi kalau mau Botol. kata dia menganggap beneran kekuatan injek beling, coba nih pantatnya botol itu injek Satu pantat botol Pantat taruh botol. gitu kan. Nah, terus langsung diinjek satu tok itu. Iya, Coba. paku satu gitu. Nah, paku satu gitu. Coba. Tebal enggak gitu kan. Enggak ada itu. Nah, Mas. kalau itu trik ya. Itu trik semua. Ada rahasianya semua itu. Enggak ada Rata-rata, yang super. Ya banyak berdalil kekuatan padahal itu sulap. Trik-trik sulap semua sih itu. Ya berkedok dukun juga sebenarnya sulap sih Mas. Sulap di colong ke situ ilmunya buat nipu orang. Iya. Itu yang berkedok kiai juga banyak, Mas. Iya. Dari dulu Justru ya yang lebih bahaya itu yang berkedok kiai sih. dari dulu. Berkedok kiai, berkedok santri, bahaya banget. Ujung-ujungnya ya jual jimat. Itu gitu. Nanti dibilang nggak percaya ilmu Allah. Ya. Nggak percaya ilmu Allah. Enggak lah. Emang Rasulullah pernah ngajarin yang begitu? Pematahan. Oke, pematahan. Mental itu emang Rasulullah pernah ngajarin. Nah itu aku justru ini banget loh. Apa? Penasaran ya. Yang memang kalau yang bilang itu beneran ilmu mental tuh. Ini jujur loh. Bukan berarti meremehkan saya. Ya. Kalau memang terbukti ya saya belajar. Iya. Iya kan kita gini ya. Ini Mas, yang tak rasa-rasain gitu kan. Kita kan praktisi ya. Praktisi betul. Kita biasa tanding, kita biasa diadu. Bener-bener diadu, ditonton banyak orang, disurakin gitu kan. Kita nggak bisa ditakutin dengan cerita. Iya iya. Kita nggak bisa ditakutin dengan cerita. Ya udah sini, kalau sakit ya biarin sakit nanti periksa kan. Iya, saya seneng lebih kayak itu loh. Iya kan. Misalnya nanti kamu dipukul bahaya ya nggak apa-apa gitu. Nggak Kita apa-apa. resiko kita. Nanti kita ke Sebagai dokter. petahana. Kita ke dokter. Jadi itu sih. Dan menurut saya memang kalau orang yang biasa tanding, seorang atlet gitu kan. Nah, Mas Denny harusnya pastinya juga seperti itu. Kita tuh lebih terbuka, tapi lebih usil juga. Pengen ngetes gitu ya. Orang ngasih tutorial teknik bela diri itu kan banyak ya di YouTube banyak apalagi Banyak. sekarang zaman YouTube. Iya. Tapi kan kita tahu ini memang benar praktisi yang memang real, Nah. apa yang cuman sekedar teori aja kan kita Nah. bisa ngelihat ya. Kita bisa ngelihat dan kita sering protes di situ pasti kan. Iya. Ini nggak bisa nih kalau begini Nggak bisa, nih. betul. Ini nggak bisa nih kalau begini. Karena kita terbiasa dengan belajar teknik-teknik yang memang benar-benar bisa dipakai. Betul. Nggak usah deh, nggak usah dia teori aja. Lihat dia mukul di samsak aja kita tahu ini praktisi beneran atau Iya. enggak. Fighter atau bukan tuh kelihatan dia dari cara dia mukul samsak atau mukul kosong Iya. itu kelihatan sih. Itu. Jadi lebih jahil gitu kan. Kita biasa latihan teknik di mana lawan ini nendang beneran. Nendang keras, coba dibanting pakai cara itu bisa enggak? Kan gitu kan. Kita terdidiknya kan begitu. Jadi saat ada yang praktek teknik ditendang, wah, ditekuk sana, tekuk sini. Waduh, itu ya kalau lawannya nurut bisa gitu kan. Ya itu kelebihannya itu. Lebih kritis. Itu Mas tentang tenaga dalam. Lebih nalar sih ya. Lebih nalar. Siap, siap. Apalagi kita bahas apa lagi kita? Ini sambil dimakan itu. Siap. Apa ki jenenge tiwul? Tiwul. Di Palembang nggak ada. Tapi itu. teman-teman jika memang
tidak sependapat sama Mas Benny, ya nggak masalah Mas ya. Ya, nggak masalah. Dan siap berdiskusi Fungsinya kapanpun, diskusi dan praktek ya. iya. Jadi- Cuman saya nggak seahli pesulap merah loh ya. Saya nggak seahli pesulap merah dalam arti kalau pesulap merah kan Profesional. ada ilmu sakti apapun dia tahu rahasianya. Iya. Kalau saya belum tentu tahu. Hanya sekedar meyakinin kalau itu bukan kesaktian dan itu trik gitu Ya, tapi saya bisa ngetes. Iya. Saya bisa ngetes gitu loh. Jadi saya belum tentu tahu rahasianya, tapi saya pasti bisa ngetes dengan kelicikan saya. Kayak saya nih. Pasti bisa ngetes. Pada saat Gus Samsudin ya, Gus Samsudin melakukan trik apa? Jilat pisau panas. Jilat pisau panas. Saya nggak tahu triknya, tapi coba nih 1 menit gitu. Iya, nah itu contohnya itu. Iya. Contohnya Tapi itu. aku nggak kepikir loh. Coba aku bilang, coba di pipi berani nggak? Nah, harusnya gitu. Kalau enggak jangan di pipi, Mas. Tangan. Enggak. Kan dia bisa berani jilat. Coba dikecup. Dikecup Betul, pakai betul, bibir. Wah, kalau bisa Areng pun gitu, orang yang tahan Tak guroni areng pun- tenan. orang tahan areng pun nggak berani kena bibir. enggak berani. Sariawan, Mas, kalau kena bibir. Lidah masih. Lidang, kalau lidah enggak apa-apa. Memang lidah kena air liur. Enggak terlalu kena air liur pun sebenarnya enggak apa-apa, Mas. Yang penting jangan lama-lama lah ya. Iya. Tapi kalau di lidah lama, Cas, ya. Aku pikir ada trik atau obat khusus, ternyata ya asal Enggak, ini aja, enggak. asal tap ya Iya, masih aman. yang penting cepet, jangan lama-lama. Ces. Dan bunyi. Cs. Iya, itu contohnya. Terus misalnya ada orang kebal bacok. Heeh. Orang kebal bacok itu pasti dia praktek ke dirinya sendiri atau Dia dia yang mukulin. praktek ke orang lain tapi dia yang bacok. Kenapa nggak ada orang kebal bacok tapi pedangnya ini dikasih ke orang? Nih, bacok saya. Mana? Tapi ada juga yang gagal Mas, karena dia nggak teliti. Ketika dia mukul, cus belah. Ya. Karena kena bagian tulang. Nah, itu ada. Tapi dengan berdalil lagi, ngelesnya ada lagi nih. Ini goloknya beneran, tapi dia kan nggak sakit. Iya. Ngeles, jadi ada ilmu ngeles. Itu salah itu memang. Itu apa ya? Apes lah, itu apes. Harusnya memang enggak luka. Cuman ya itu tadi. Kenapa enggak pedang ini dikasih ke orang, suruh Dan bacok dia. Kalaupun ada settingan, Kalaupun ada settingan ini anak buahnya juga orang loh. dalam. Iya, orang dalam. Nah, itu kan gampang kalau dia protes ya udah sini yang bacok saya, kan gitu. berarti tenaga dalam itu tenaga orang dalam ya. Tenaga orang dalam. Itu banyak logika-logika begitu tuh banyak. Siap. Jadi bisa kita tes lah. Kita walaupun kita nggak tahu rahasianya, tapi tetap bisa kita tantang. Nah, cirinya trik itu nggak bisa ditantang. Oke. Nggak bisa ditantang, Mas. Contohnya gini misalnya. Oh, iya. Ada orang sulap. Misalnya kartunya di sini, terus kita protes. Coba ulangi. Tapi ini begini kita atur. Nggak bisa nggak tantang, nggak bisa lah. diulang. Nggak bisa lah. Nggak bisa ditantang suka-suka kita gitu nggak bisa lah. Itu artinya ada tipu-tipu di situ. Tuh. Tapi kan kalau sulap kan memang ini. Iya. Memang trik, memang Kalau- menghibur. Bukan kesaktian. Kalau Enggak, ini contohnya Iya, itu. Artinya di situ memang ada. Kalau sulap memang kita bayar buat ditipu. kadang juga ya banyak orang bayaran kan yang seakan-akan itu dari orang lain, padahal orang sendiri. Iya, pokoknya gitu-gitulah. Atraksi juga gitu sih ya. Gitu, iya. Gitu. Seakan-akan orang lain padahal orang sendiri. Justru yang sebenarnya luar biasa, atraksi yang luar biasa itu yang kalau kita lihat reok yang ngangkat meraknya itu loh, Mas. Ya, itu terlatih tuh. Nah, Itu memang kuat, bukan karena kesurupan. terlatih. Rahangnya memang dilatih, lehernya memang dilatih itu. Enggak semua bisa seperti itu. Orang reok ngeri ya. Itu bahkan ditambah orang berarti bobot berapa kilo tuh kuat Dengan pakai raham doang dia. digigit kan. Itu bukan sakti juga, itu terlatih. Terlatih. Jadi mereka memang latihannya barbelan itu rahangnya. Asal jangan dibumbu-bumbuhin aja ya. Kita udah mengakui orang reok top lah, kekuatan rahangnya hebat. Itu Gigit orang lumayan ya. gigitnya Diangkat gitu. Saya gak kepikiran. Ngeri itu ya digigit diangkat ya. Gigit ngeri juga itu ya.
Aduh. Ya wes lah, panjang nih pusing orang nonton kita Mas. Nanti aku ada pembahasan yang menarik lagi nih sama Mas Beni Yosani. Warga Gadungan. Nanti kita akan bahas ini Lur ya. Iya. Ada tambahan terakhir sebelum saya tutup Mas? Nggak ada sih kayaknya. Udah semua ya? Nggak ada, udah semua. Oke Lur ya, jadi pendapat ini adalah pendapat pribadi ya. Kalaupun kalian ada yang bertentangan ya silahkan. Kalaupun mau datang menjelaskan, berdiskusi, berdebat, monggo Mas ya. Iya. Ataupun praktek ya silakan. Jadi Mas Beni meyakinin semua penampilan atraksi yang ditontonkan itu adalah Tidak ada yang super, tidak ada yang super. luar biasa. Tidak Semuanya ada yang masuk akal dan ada caranya. Gitu pokoknya. ya. Dan buat dulur-dulur juga jangan sampai kita salah jalan. Ya. Salah jalan nggak sih nyebutnya? Salah jalan, tersesat itu. Dan bisa jadi sesat dan menyesatkan. Udah sesat, menyesatkan lagi. Nah itu dosanya double itu. Jangan sampai. Oke, jadi semuanya bisa asal Asal tahu caranya. tahu caranya. Ya. Oke Lur, ditunggu ya. Selanjutnya kita akan pembahasan tentang tenaga dalam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas. Oke.